Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayah kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di kelas kita ini dalam melaksanakan rutinitas kita di hari Selasa, yaitu Halaqah Al-Quran. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat kepada Nabi, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini perkenalkan, nama ana Ari Ukmal. Saya di sini sebagai pembimbing tahfiz di Sekolah SMP Taruna Islam. Baik, tidak memperpanjang mukadimah, mari selanjutnya kita akan mendengarkan, menyaksikan pembacaan ayat suci Al-Quran di juz 30, yaitu surah An-Naba, yang akan dibacakan oleh ananda kita Lala, kelas 9B. Kepada Lala kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala sharaba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Inna yawmal faslika innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabuhu fa'aqruhu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atsraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha bardan wala syaraba la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba wa kulla syai' jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba fadzuqu falan innalil muttaqin yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man azina lahur rahmanu wa qala sawaba. Dzalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Innalil muttaqin Inna anzalnakum azaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba.
Sadaqallahul azim. Udah, si kode tadi ya. Alhamdulillah, kita sudah sama-sama mendengarkan bacaan lantunan ayat suci Al-Quran dari Lala yang membacakan surah An-Naba juz 30. Mudah-mudahan dengan bacaan tadi menambah pahala kita, yang mendengarkan menambah pahala kita, dan juga kepada anak-anak ustaz semua, tunggu lihat, cut. Alhamdulillah, kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari ananda kita, teman kita Lala dari kelas 9B. Mudah-mudahan dengan kita mendengarkan, apalagi kita membaca, kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan membaca Al-Quran, Allah angkat derajat kita nanti di surga insyaallah. Untuk kedudukan bagi seorang pembaca Al-Quran Alhamdulillah, kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari ananda kita, teman kita, yaitu Lala, yang membacakan surah An-Naba di juz 30. Mudah-mudahan dengan bacaan tadi, bagi yang membaca mudah-mudahan mendapatkan pahala, dan bagi kita yang mendengarkan juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan Al-Quran ini kita mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kita di surga nanti insyaallah. Dan anak-anak ustaz sedikit bagaimana kedudukan seorang yang membaca Al-Quran. Ini bagi yang membaca Al-Quran kedudukannya nanti di akhir, di yaumil kiamat nanti, di hari kiamat nanti. Ketika seseorang membaca Al-Quran, istiqomah dia, rutin dia, membiasakan membaca Al-Quran setiap harinya 10 ayat, besoknya 10 ayat sampai nanti tamat, khatam Al-Quran, dan diulangi kembali 10 ayat sampai khatam lagi. Maka ketika datangnya hari kiamat, ketika hari kiamat nanti Allah angkat derajatnya. Al-Quran berkata, bacakanlah apa yang kamu baca selama di dunia, maka dibacakan oleh pembaca Al-Quran ini, maka diangkat derajat mereka. Begitu juga dengan, dan juga Al-Quran mengatakan juga, bacalah Al-Quran ini secara tartil. Secara tartil, secara apa yang kamu bacakan di dunia, maka ketika itu diangkat lagi derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru bagi pembaca Al-Quran. Dan dengan penghafal Al-Quran nantinya Allah akan memberikan jubah kehormatan bagi penghafal Al-Quran. Allah akan memberikan jubah kehormatan bagi yang menghafal. Allah bedakan dengan penghuni surga lainnya. Dan Allah berikan, Allah panggil orang tuanya. Allah panggil kedua orang tuanya selama orang tuanya beriman dan beramal soleh, dan dipasangkan mahkota ke kepala orang tuanya masing-masing insyaallah. Mudah-mudahan nanti anak-anak ustaz menjadi orang penghafal Al-Quran dan bisa memasangkan mahkota di kepala orang tuanya nanti di surga. Dan ustaz ingatkan juga kepada anak-anak ustaz, mudah-mudahan anak-anak ustaz lebih istiqomah, lebih membiasakan dalam membaca Al-Quran mulai dari sekarang. Kalau seandainya sampai nanti anak-anak ustaz merasa bosan, merasa jenuh, ada rasa bosan dalam dirinya dalam membaca Al-Quran, amalkan doa ini. Allahumma ya muqallibul qulub, ya Allah yang maha membolak-balikkan hati. Ya Allah, Allahumma ya muqallibul qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Teguhkanlah hati kami dalam agamamu. Okey, amalkan doa ini seandainya anak-anak ustaz nanti ketika dalam membaca Al-Quran ada rasa bosan, ada rasa jenuh. Teguhkan iman kami ya Allah. Ya Allah, Allahumma ya muqallibul qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Dan jangan lupa juga kepada anak ustaz terus beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana tahu suatu saat kita lalai, kita lupa, kita jauh dengan Al-Quran. Berbanyak istighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan kita didekatkan dengan Allah dengan Al-Quran, dan diperkuatkan iman kita, dan diperkuatkan ketakwaan kita kepada Allah, dan diberikan semangat yang luar biasa untuk membaca Al-Quran insyaAllah. Mungkin itu yang dapat Ustaz sampaikan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup. Siapa kita?
Pecinta Al-Quran. Siapa kita? Pecinta Al-Quran. Siapa kita? Pencinta Al-Quran. Siapa kita? Pencinta Al-Quran. Siapa kita? Pencinta Al-Quran.